Hai, masih bersama dengan saya, Desi Ayu Romawati, mahasiswa dari Polbangtan Malang dengan Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Kelembagaan Usaha Peternakan. Di sini saya akan mempresentasikan ada 5 subbab. Subbab yang pertama yaitu politik kemitraan peternakan. Dengan pendekatan pelaku perekonomian, yang pertama menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertujuan mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum. Yang kedua, menyatakan bahwa pelaku ekonomi selalu mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional atas dasar akal, bukan emosional atas dasar perasaan atau moral. Kemitraan merupakan suatu cara mengintegrasikan peternak plasma pengontrak ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, di mana dalam pengintegrasian itu peternak plasma sangat tergantung pada perusahaan inti dalam hal saprona, jualan, harga, dan semua keputusan produksi lain, kecuali mengenai tenaga kerja. Adapun ciri hubungan kemitraan yang pertama yaitu bahwa kemitraan merupakan kontrak antara peternak dengan pemasok saprona dan atau pengolah atau pemasar hasil yang tidak berlangsung pada pasar persaingan bebas atau perfect competition. Yang kedua yaitu bahwa kemitraan adalah peternak plasma pengontrak tetap mengendalikan kegiatan produksi atau budidaya langsung, sedangkan perusahaan inti yang mengontrakkan menangani bagian hulu atau penyediaan saprona dan hilir atau pengolahan dan atau pemasaran hasil produksi. Yang ketiga, yaitu bahwa kemitraan adalah berdasarkan aturan main kemitraan para peternak plasma pengontrak itu bersetuju untuk menjual hasil produksinya, bukan tenaga kerjanya. Subbab yang kedua, yaitu ekonomi kemitraan ayam ras. Komoditas pertanian yang merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar atau perfect competition yang antara lain bercirikan. Yang pertama, terdapat banyak produsen, petani, dan konsumen atau penduduk. Yang kedua, sumber daya atau tenaga kerja, modal, dan lahan dengan mudah beralih pada usaha lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas. Yang keempat, produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang kelima, produsen mudah keluar masuk dalam industri. Dengan berlakunya perdagangan bebas, maka tingkat persaingan industri pertanian antar negara akan semakin ketat. Karena komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani, termasuk peternak, pekebun, nelayan, dan petambak suatu negara secara alami mudah disubstitusi oleh komoditas pertanian serupa yang dihasilkan oleh petani negara lain. Dalam kemitraan agribisnis sejak tahun 1970-an, pemerintah telah menggalakkan pengorganisasian usaha tani berwujud perusahaan inti rakyat atau PIR, yang juga dikenal dengan sistem contract farming. Pola ini dikembangkan pada berbagai usaha pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan, yang lebih lanjut disebut dengan istilah kemitraan atau partnership. Dalam analisis ekonomi menurut USA 1996, tingkat B per G rasio usaha budidaya ayam pedaging mandiri dan yang bermitra dagang dengan poultry shop sekitar 1,01, sedangkan usaha skala usaha peternakan terintegrasi adalah 1,36. Dari sisi biaya produksi, peternak mandiri dan mitra PS mengeluarkan 60% untuk pakan dan 29% untuk bibit. Sedangkan usaha peternakan terintegrasi hanya 48% untuk pakan dan 12% untuk bibit.
Subbab yang ketiga yaitu kemitraan tiga serangkai. Dalam krisis kepercayaan, menurut Ditjen Peternakan, Insinyur Erwin Sutirto, ada 4 macam hambatan yang menyebabkan hingga sekarang kucuran kredit tersebut tidak juga menetas, yaitu yang pertama, Bank Indonesia belum mengeluarkan surat edaran untuk mengucurkan KKPA ayam ras. Yang kedua, Bank Pelaksana tidak bersedia memikul resiko kredit meskipun hanya 1%. Yang ketiga, perum PKK atau penjamin kredit koperasi yang harus memikul kredit sebesar 50% belum menerima surat persetujuan dari Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, para inti atau koperasi ataupun swasta yang harus menjamin 40% resiko kredit tidak mampu menyediakan jaminan tunai. Ada 3 manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan tiga serangkai ini. Yang pertama, yaitu dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak. Yang kedua, mitra plasma memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih kuat. Dan yang terakhir, diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut kualitas saprona, baik pakan maupun bibit ayam, dan kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. Subbab yang keempat, yaitu analisis keuntungan peternak plasma. Pemerintah telah mengeluarkan 5 peraturan perundangan yang menyangkut kerjasama kemitraan peternakan ayam ras. Yang pertama yaitu Kepres 22/1990 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras pasal 4. Yang kedua SK Mentan nomor 472/96 tentang juklak pembinaan usaha peternakan ayam ras. Yang ketiga PP nomor 44/97 tentang kemitraan. Yang keempat SK Mentan nomor 940/97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Dan yang terakhir SK Mentan nomor 944/97 tentang pedoman penetapan tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian. Keuntungan peternak plasma, yang salah satu kendala pengembangan pola kemitraan adalah ketidakpuasan atas keuntungan yang diperoleh peternak. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis laporan hasil usaha bulan Juni 1998 milik seorang peternak plasma di Malang yang telah menjalin kemitraan dengan inti anak perusahaan saprona terbesar di Indonesia sejak tahun 1994. Kemitraan ini dilaksanakan dengan pola penghela, di mana perusahaan inti menyediakan saprona, bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, serta mengusahakan permodalan, sedangkan peternak plasma menyediakan kandang dan melakukan kegiatan budidaya. Sebab yang kelima, yaitu penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Penilaian plasma pada agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perunggasan 30% kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% usaha mandiri. Menurut Sen tahun 2000. Hasil penelitian Winarto pada tahun 1999 menyimpulkan bahwa pasokan saprona dari inti kepada plasma, ketepatan saat panen, fluktuasi harga saprona dan harga output oleh inti serta skala usaha pemeliharaan ayam pedaging merupakan sumber ketegangan dalam kemitraan agribisnis ayam pedaging. Dalam kelompok plasma, kekuatan posisi tawar peternak plasma terhadap inti masih sangat lemah karena tidak adanya lembaga yang menghimpun peternak plasma. Pada umumnya plasma secara individual terpisah satu dengan lainnya berhadapan dengan inti, meskipun dalam inti yang sama.
Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam hal materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.